Islam semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ajami Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, video review materi perkuliahan dan sintesis buku leadership karya Bapak Haji Muhammad Toha, SAG, MPD. Pada bagian pertama ini, saya akan mereview salah satu materi perkuliahan yang menurut saya paling relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Materi ini menjadi salah satu pembahasan penting karena menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan di era modern saat ini. Nah, menurut saya, pendidikan saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti perkembangan teknologi digital, media sosial, dan kecerdasan buatan seperti AI. Nah, itu semua telah mengubah cara peserta didik dalam belajar. Informasi kini sangat mudah diperoleh, tetapi kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan memahami materi secara mendalam. Nah, fenomena yang sering saya temui dalam banyak peserta didik lebih berorientasi pada hasil daripada proses teman-teman. Ketika mereka mendapatkan tugas, mereka cenderung mencari jawaban tercepat melalui internet atau AI tanpa berusaha memahami konsep yang dipelajari. Nah, akibatnya kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah menjadi kurang berkembang, teman-teman. Menurut saya, permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh teknologinya, melainkan karena budaya belajar yang masih berfokus pada nilai akhir. Padahal, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan nilai yang tinggi, tetapi membentuk peserta didik yang mampu berpikir, berkarakter, dan memiliki kemampuan menghadapi persoalan kehidupan. Nah, melalui materi perkuliahan ini, saya pahami bahwa ada salah satu solusi yang dapat diterapkan, yaitu pendekatan deep learning. Dalam konteks pendidikan, deep learning bukan berarti kecerdasan buatan, melainkan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami materi secara mendalam, berpikir kritis, berdiskusi, serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, ketika pembelajaran materi pendidikan agama Islam tentang kejujuran, nah di sini guru tidak cukup hanya menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis, tetapi guru juga mengajak peserta didik mendiskusikan fenomena penyebaran hoax, penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab, atau kebiasaan menyontek. Nah, dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui teori saja, tetapi mereka juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga, saya juga tertarik nih dengan konsep kurikulum berbasis cinta. Menurut saya, peserta didik tidak hanya membutuhkan guru yang menguasai materi, tetapi mereka juga membutuhkan guru yang mampu memahami kondisi mereka, potensi mereka, dan kebutuhan mereka. Nah, pada zaman sekarang ini, guru perlu menciptakan suasana belajar yang penuh empati, penghargaan, dan kasih sayang, sehingga peserta didik merasa nyaman, percaya diri, dan termotivasi untuk belajar. Kurikulum merdeka, deep learning, dan kurikulum berbasis cinta merupakan 3 konsep yang saling melengkapi. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi. Deep learning membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan kurikulum berbasis cinta membangun karakter dan akhlak peserta didik. Tersebut sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital saat ini. Nah, saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya menyadari bahwa
tugas guru saat ini bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi harus membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, memiliki akhlak yang baik, serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Selanjutnya saya akan mereview buku Leadership karya Bapak Haji Muhammad Toha SAG MPD, khususnya bab 2 yang membahas tentang soft skill. Nah, menurut saya gagasan utama pada bab 2 bahwa kepemimpinan yang baik harus dimulai dari kemampuan pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memimpin orang lain, tetapi mereka juga harus mampu mengendalikan sikap, membangun rasa percaya diri, bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta terus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, saya melihat bahwa pembahasan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era digital, banyak orang lebih fokus membangun citra di media sosial daripada membangun kualitas dirinya. Padahal, seorang pemimpin yang baik bukan dinilai dari popularitasnya, teman-teman, melainkan dari karakter, integritas, dan kemampuan menjadi teladan bagi orang lain. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai soft skill sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga menjadi contoh bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, mampu mengendalikan emosi, serta terus belajar agar dapat menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Nah, sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya merasa bahwa pembahasan tentang soft skill menjadi pengingat bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum membimbing peserta didik mampu menjadi pribadi yang lebih baik, seorang guru harus terlebih dahulu mampu memperbaiki kualitas dirinya. Setelah membaca bab ini, saya memperoleh pemahaman bahwa pemimpin bukan hanya tentang jabatan saja, tetapi tentang karakter dan kemampuan mengolah dirinya. Menurut saya, buku ini memberikan motivasi agar kita harus belajar, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Demikianlah teman-teman review materi perkuliahan dan review buku leadership yang dapat saya sampaikan. Melalui mata kuliah KPI Keselekta Pendidikan, saya memperoleh banyak sekali wawasan mengenai berbagai isu-isu pendidikan yang berkembang saat ini, sekaligus memahami pentingnya peran guru sebagai pendidik, membimbing, dan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman. Saya berharap ilmu yang telah saya pelajari dapat menjadi bekal untuk menjadi guru pendidikan agama Islam yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Toha SAG MPDI atas ilmu dan pengalaman belajar yang telah diberikan selama 1 semester ini. Saya Kamala Sari mohon maaf apabila dalam menyampaikan review ini masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.